Kalau kamu diberi pilihan, menghilangkan semua rasa sakit dengan satu syarat. Kamu harus kehilangan dirimu sendiri, apa yang akan kamu pilih? Di episode 8 ini, Raka sudah sampai di titik akhir, atau mungkin awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Singgasana itu menunggu, kekuatan itu memanggil, dan semua yang tersisa dari Raka mulai menghilang. Karena kadang yang paling berbahaya bukan dunia luar, tapi diri kita sendiri saat kita menyerah. Subscribe sekarang ke channel Sheo Stories. Like kalau kamu masih ikut perjalanan Raka. Komen, Raka masih bisa diselamatkan atau tidak. Aktifkan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan ending cerita ini. Karena setelah ini tidak ada jalan kembali. Selamat menonton. Langkah Raka terasa berat, namun tidak bisa dihentikan. Seolah ada kekuatan yang menariknya menuju satu tempat. Singgasana itu, singgasana hitam, berdiri di tengah pasar, lebih besar dari yang terlihat dari jauh, dipenuhi ukiran aneh, seperti wajah yang menjerit. Saat Raka mendekat, ukiran itu bergerak, mengikuti langkahnya. Duduklah. Suara itu menggema, tidak hanya di telinga, tapi di dalam pikirannya. Ini tempatmu. Raka menggenggam kepalanya. Bukan, ini bukan milikku. Namun suara itu semakin kuat. Kau sudah kembali. Kau sudah membunuh. Kau sudah kehilangan. Setiap kata terasa seperti pisau, menusuk ingatan Raka. Untuk sesaat, Raka berhenti. Matanya yang normal berkedip. Air mata jatuh. Aku masih di sini. Suara manusianya terdengar lemah, sangat lemah. Bayangan hitam menyelimuti tubuhnya. Lupakan rasa sakit, lupakan semua, jadilah utuh. Raka melihat tangannya, tangan yang tadi membunuh satu-satunya orang yang mencoba menolongnya. Aku enggak kuat. Ia berlutut, tubuhnya gemetar. Kalau ini jadi manusia, aku nggak mau. Suara gelapnya langsung menjawab, maka berhentilah menjadi manusia. Raka perlahan berdiri. Langkahnya kembali berjalan. Satu langkah lagi menuju singgasana. Makhluk-makhluk di sekitarnya bersorak. Suara mereka seperti bisikan dari neraka. Raka menyentuh singgasana itu. Dingin, sangat dingin, namun terasa familiar, seperti rumah. Tiba-tiba semua ingatan kembali, bukan hanya sedikit, tapi semuanya. Ia melihat dirinya sebagai penguasa pasar. Ia melihat manusia-manusia yang tersesat. Ia melihat dirinya mengambil sesuatu dari mereka. Kenangan itu brutal, tanpa belas kasihan. Aku memang seperti ini. Raka berbisik, air matanya berhenti, wajahnya kosong. Sisi manusianya mulai hilang. Perlahan Raka duduk di singgasana, dan saat itu terjadi. Seluruh pasar bergetar, langit menjadi gelap total. Makhluk-makhluk bersujud. Raka membuka matanya. Kini kedua matanya hitam, tanpa cahaya, tanpa emosi. Akhirnya suaranya kini satu. Dalam dingin, tiba-tiba tanah retak. Namun bukan hanya di pasar, di dunia nyata. Retakan mulai muncul. Orang-orang mulai mendengar bisikan. Pasar gaib mulai menyebar. Di dalam kegelapan itu masih ada sesuatu kecil, lemah, namun belum mati. Suara Raka yang asli. Aku belum selesai. Di dalam pikirannya, Raka berdiri menghadapi versi gelap dirinya. Aku nggak akan hilang. Versi gelapnya tersenyum. Kau sudah kalah. Belum. Dua sosok, satu tubuh, satu kesadaran. Dan kini tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Di dunia nyata, mata Raka perlahan berubah lagi. Sebelah kembali normal. Untuk sesaat ia berbisik pelan, kalau ada
yang bisa menghentikanku. Ia mengangkat tangannya. Energi gelap berkumpul. Lakukan sekarang. Lalu senyum gelap itu kembali. Atau semuanya akan berakhir. Lanjut ke episode 9. Di episode berikutnya, apakah sisi manusia Raka masih bisa menang? Siapa yang bisa menghentikan penguasa pasar gaib? Dan apakah dunia masih bisa diselamatkan?